Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi di channel Mas Vincent. Di tutorial kali ini bagaimana solusi cara mengatasi kompresor hidup kemudian mati lagi teman-teman ya. Jadi untuk kompresor kulkas di sini saya mempunyai solusinya seperti apa dan bagaimana cara pemasangan untuk kapasitor kulkas teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa kapasitor, yaitu diantaranya di sini itu ada kapasitor 32 mikro teman-teman ya. Dan kemudian di sini juga ada kapasitor berapa ini? 8 mikro teman-teman ya. Jadi 80 mikro dengan arus 400 volt AC. Kemudian di sini juga sama ya. Di sini bekas kipas 1,5 mikro. Dan ini saya akan pasang di mesin kompresor kulkas ya. Jadi ini nanti berapa ampere teman-teman ya. Jadi berapa ampere ketika kita pasang mulai dari 1,5 sampai 8 mikro teman-teman ya. Ini pasti ada perbedaan antara ampernya nanti teman-teman. Jadi di sini yang perlu teman-teman perhatikan ialah di sini berapa sih ampere dari mesin kompresor kulkas itu sendiri. Jadi biasanya kan ada di diagram ya, diagram kulkas itu pasti ada ampernya 0, kalau nggak salah itu untuk kulkas satu pintu 0,7 teman-teman. Nah, di sini saya coba akan nyalakan terlebih dahulu untuk kompresor kulkas ini teman-teman ya. Nah, di sini saya coba nyalakan berapa ampere dari kompresor kulkas ini tanpa menggunakan kapasitor. Ya. Nah, ini ya, kelihatan. Nah, ini teman-teman harus menggunakan tang ampere ya. Oke. Nah, di sini ya. Di sini sudah jalan dan sudah tertera untuk ampere kompresor kulkas itu 0,6 ya, 0,6 ampere. Dan biasanya seperti ini. Ketika ada permasalahan untuk kulkas, kompresornya hidup sebentar kemudian mati lagi. Nah, ini teman-teman bisa menggunakan kapasitor ya. Nah, ini untuk kompresor ini tadinya 0,6 ya, dan kemudian ini sudah turun, anggap saja di sini 0,9. Nah, ini ketika kompresor ini ampernya tinggi, otomatis overload akan memutus karena ampernya sudah tinggi teman-teman. Maka dari itu kulkas nggak dingin nanti. Nah, di sini saya akan coba pasang ya. Kita akan pasang kapasitor ya. Kita buka dulu untuk relaynya ini. Nah, di sini kita buka untuk relay ya. Nah, di sini untuk pemasangan kapasitor kita cukup di bagian relay saja, teman-teman ya. Nah, di sini ada beberapa macam relay, teman-teman ya. Jadi di sini ada relay yang 2 kaki, ada juga yang 1 kaki, ada juga yang sampai 4 kaki, yaitu 4 pin ya. Nah, di sini kalau misalkan kita tambahkan kapasitor itu kita harus mempunyai pin yang kaki kanan dan juga kaki kiri, artinya 2 pin ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini saya coba akan membandingkan ya, gimana pin, perbedaan pin ya. Itu pasti ada fungsinya tersendiri-sendiri teman-teman ya. Nah, biasanya kalau kita membeli pin dari tokoan itu teman-teman bisa buka ya, bisa buka jalur pinnya di bagian mana. Itu teman-teman bisa buka karena nggak sama teman-teman ya. Nah, di sini saya coba siapkan ya. Nah, di sini saya siapkan, biasanya kan untuk kulkas pintu 1 biasanya tanpa kapasitor teman-teman ya. Nah, teman-teman harus membeli kapasitor yang kaki 2. Kalau yang orisinil itu pasti kaki 1 teman-teman ya.
Nah, itu pun kalau kulkas lama itu kalau nggak salah kulkas LG ya. LG itu menggunakan 3 pin ya. Nah, di sini saya bagaimana untuk cara pemasangannya? Di sini teman-teman bisa siapkan kabelnya ini teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman harus tambahkan kabel yaitu kabel sekun teman-teman ya. Jadi di sini ada 2 sekun untuk memasukkan pin di bagian relaynya teman-teman. Karena di bagian relay ini ada 2 ya, ada 2 seperti ini. Atau kalau enggak teman-teman cukup memasang pin satunya saja ya, karena di sini kan ada 2 buah kabel ya dari kapasitor, kita masukkan aja seperti ini. Nah, ini harus nempel seperti ini teman-teman. Intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan soketan atau pin ya, di toko elektronik banyak. Nah, kita pasang seperti ini. Oke, kemudian yang satunya lagi kita pasang ya, kita pasang. Nah, seperti ini. Nah, ini yang tadi kita pasang untuk pinnya, kita pasang ke kapasitor. Ini bebas teman-teman ya, jadi bebas untuk pemasangan, mau bolak-balik juga nggak masalah. Oke, di sini sudah selesai kita pasang. Kemudian kita pasang lagi untuk strumnya teman-teman ya. Kita pasang lagi dan kita lihat ampernya. Untuk yang tadi ampernya 0,6 teman-teman ya. Nah, kemudian kita untuk netralnya kita samakan ya. Kita samakan, untuk strumnya juga kita samakan. Oke, sekarang kita pasang untuk tang ampernya nih. Nah, ini ketika untuk pemasangan penambahan kapasitor itu teman-teman harus mempunyai alat ukur ampere teman-teman ya. Kalau nggak punya alat ukur ampere malah nggak ketemu. Nanti takutnya ada kenaikan ampere nanti. Oke, di sini saya coba nyalakan. Oke. Oke, kita paskan dulu untuk tang ampernya. Ini ampernya apa naik apa turun nih teman-teman ya. Maka dari itu kita harus mempunyai tang ampere. Oke, di sini sudah nyala dan untuk ampernya itu turun 1 ampere ya. Di sini sudah turun ya. Tadinya 0,6 yaitu tanpa kapasitor, dan sekarang kita pasang kapasitor 1,5 mikro, itu sudah turun 1 ampere yaitu 0,5 ampere. Nah, sekarang kita coba matikan dulu ya. Kita matikan dulu, kemudian kita pasang yang kapasitor 8 mikro. Untuk pemasangan sama ya. Pemasangan sama, hanya saja kita mengganti kapasitornya ini teman-teman. Nah, untuk kapasitor seperti ini, untuk pemasangan kapasitor yang kaki kanan dan juga kaki kiri, itu kita pasang kapasitor yang namanya running. Nah, sekarang kita pasang kapasitor yang 8 mikro teman-teman ya. Apakah kapasitor yang kita pasang 8 mikro ini akan menambah atau semakin turun ampernya teman-teman ya. Jadi kita coba pasang yang 8 ampere. Oke, jadi kita pasang dulu untuk kapasitornya ya, yang 8 ampere. Nah, kita coba masukkan seperti ini aja. Nah, jika sudah ketemu dan sudah sesuai untuk ampernya, teman-teman bisa rapikan kembali teman-teman. Karena ini hanya percobaan saja ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita pasang yang satunya lagi. Nah, jadi kalau misalkan kita nggak mempunyai tang ampere, itu sulit untuk menentukan ampernya berapa dan kapasitor yang digunakan kebutuhannya itu berapa. Jadi itu sulit sekali ya. Jadi ya mau nggak mau kita harus mempunyai alat ampere teman-teman ya, atau tang ampere lah seperti itu. Oke, kita paskan dulu ya supaya nggak kesenggol, karena ini setrum teman-teman ya.
Oke, di sini untuk pemasangan ampere. Nah, ini supaya kelihatan teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tahu juga untuk ampernya apakah setelah kita pasang untuk kapasitor 8 mikro apakah semakin tinggi atau semakin turun nih teman-teman ampernya. Oke, kita pasang. Nah, ini sudah nyala teman-teman ya. Jadi di sini cukup jauh ya ketika kita pasang 8 mikro. Ini sampai 0,3 teman-teman ya. Jadi yang tadi itu 0,6 yang awal, kemudian yang kedua 0,5 dan ini sampai 0,3. Kemungkinan ini kalau misalkan kita pasang yang 32 mungkin sampai 0,1 ya mungkin ya, atau 0,2 berapa gitu ya. Jadi ini memang benar ya untuk cara menurunkan ampere kompresor kulkas ketika kompresor kulkas ini mengalami ampere tinggi atau biasanya di bagian spool kompresor ini sudah tidak fresh lagi atau tidak kuat ya, makanya kita tambahkan kapasitor teman-teman. Jadi ada beberapa penambahan kapasitor. Ini untuk tutorial kali ini bisa disebut dengan pemasangan kapasitor running teman-teman ya. Jadi runningnya kita pasang. Beda lagi nanti kalau kita pasang kapasitor starting. Jadi untuk pemasangan kapasitor starting itu beda lagi ya dengan pemasangan kapasitor running teman-teman ya. Jadi mungkin untuk pemasangan kapasitor yang selanjutnya untuk startingnya mungkin di video selanjutnya teman-teman ya. Nanti saya akan buat untuk tutorialnya seperti apa supaya untuk startingnya lebih ringan lagi teman-teman. Jadi lebih enak teman-teman ya. Jadi untuk pemasangan di sini sudah paham ya teman-teman ya. Jadi kita harus siapkan untuk relay ya. Jadi untuk relay dan ini untuk relay yang kaki 3 ini bisa dibuat dengan starting dan juga running. Kalau yang relay yang satu itu nggak ada ya teman-teman ya. Jadi ini teman-teman bisa membeli di toko elektronik dan teman-teman bisa buka untuk relaynya apakah di bagian relay ini sesuai atau tidak. Karena kalau misalkan untuk yang original itu berbeda jauh teman-teman ya. Nah ini beda jauh. Nah ini untuk running dan starting itu di bagian bawah yang nempel ya. Untuk yang bagian atas itu nggak nempel ke bimetal relaynya teman-teman ya. Jadi beda jauh. Jadi teman-teman bisa bisa membeli di toko elektronik dan teman-teman bisa buka apakah relaynya ini apakah sama atau enggak teman-teman. Jadi seperti itu. Biasanya kalau relay yang seperti ini itu bawaan ya, dari relay bawaan atau teman-teman bisa ganti bimetalnya saja ya. Jadi seperti itu. Oke, mungkin di video kali ini teman-teman sudah ngerti ya teman-teman ya. Jika teman-teman ada yang belum mengerti, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti saya bantu jawab teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.